Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya. Dan yang saya hormati Bapak Hendri Budi Utama MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Tantra sebagai moderator dan rekan saya. Saya Dendi Fikriansyah dengan NIM 23087095. Saya Belgia Ramadan Zikri dengan NIM 23087093. Saya Hayumina Rafizah dengan NIM 23081122. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang supervisi pendidikan. Baiklah, tanpa berlama-lama masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Dendi Fikriansyah. Kepada Dendi disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan, apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Next. Supervisi pendidikan menurut Ame Tembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Supervisi menurut Suhertian telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah. Contohnya sebagai berikut. Supervisi menjadi sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara kontinu. Kemudian supervisi objek, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dendi Fikriansyah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Belgia Ramadan Zikri. Kepada Belgia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi bidang kurikulum. Sebelumnya, supervisi bertuju pada perkembangan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, supervisi dapat dilakukan melalui dorongan, bimbingan, dan pemberian kesempatan. Adapun ruang lingkup supervisi pendidikan yang pertama, supervisi bidang kurikulum. Melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum. Tujuan program supervisi kurikulum antara lain untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, supervisi bidang kesiswaan. Supervisi bidang kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, supervisi bidang kepegawaian. Supervisi bidang kepegawaian melibatkan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian, penyiapan, pengembangan, dan pengawasan standar kompetensi jabatan.
Yang selanjutnya supervisi bidang sarana dan prasarana. Supervisi bidang sarana dan prasarana melibatkan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan seperti pengelolaan fasilitas dan lingkungan belajar. Next, supervisi bidang keuangan. Dalam supervisi bidang keuangan melibatkan kegiatan ketetausahaan dalam bidang pendidikan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Supervisi bidang humas melibatkan pengawasan terhadap kegiatan humas atau hubungan masyarakat di lembaga pendidikan. Yang selanjutnya supervisi bidang ketatausahaan. Supervisi bidang ketatausahaan melibatkan pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan ketatausahaan di bidang lembaga pendidikan. Sekian penyampaian saya mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Bagi Ramadan Zikri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hayumi Nur Hafizah. Kepada Hayumi disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Ada kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, supervisi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Ada juga setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana. Yang kedua ada prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha kerjasama untuk menurut istilah supervisi, sharing of ide atau sharing of appreciate, memberi support, mendorong menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang terakhir, prinsip konstitutif dan kreatif. Setiap guru akan merasa bermotivasi dalam mengembangkan potensi kreatif kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerjasama yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Hayumi. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yang dimana materi selanjutnya yaitu peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seseorang supervisor dapat berperan sebagai satu koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar, tugas-tugas anggota staf sebagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua ada konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat membantu yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga ada pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat ada evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Next. Baiklah, masuk ke kesimpulan. Supervisi pendidikan merupakan proses penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, yang bertujuan untuk membina dan mengawasi guru agar proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif.
Ruang lingkup supervisi mencakup berbagai bidang seperti kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan sekolah. Dalam pelaksananya, supervisi harus didasarkan pada prinsip ilmiah, demokratis, kerjasama, dan kreativitas untuk menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif. Sebagai koordinator, konsultan, memimpin, dan evaluator, supervisor memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan potensi guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, melalui supervisi yang baik diharapkan pendidikan di sekolah dapat lebih berkembang dan berkualitas, memberikan dampak positif bagi siswa dan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.